Lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD ya, dan juga nanti kita akan bahas juga mengenai update falas yaitu mengenai GBP USD dan juga Euro USD gitu. Oke, sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan untuk Euro USD dan juga GBP USD selama 1 minggu ke belakang itu belum sempat upload sama sekali ya. Untuk daily videonya ya, hanya upload weekly-nya aja. Ya, jadi untuk minggu ini saya akan update kembali untuk Euro USD dan juga GBP USD gitu. Nah, ini kita akan membahas dulu seperti biasa untuk video weekly ini ya. Untuk si gold ini sendiri kita akan bahas untuk view 1 minggu ke depan, dan juga kita akan bahas intraday mapping yaitu di 30 menit gitu. Jadi dari daily ya kita akan turun sampai ke 30 menit untuk pembahasan secara teknikalnya, dan juga kita seperti biasa untuk video weekly ini kita akan membahas mengenai news ya. News ini kita akan bahas 1 minggu ke belakang juga, dan kita akan membahas news untuk 1 minggu ke depan gitu. Kemudian kita akan membahas seperti biasa ya, open interest data dan juga COT data ini sendiri gitu. Jadi kita akan membahas kembali untuk COT datanya gitu. Oke. Pertama ini kita akan bahas dulu mengenai data dari ekonominya ya, atau dari data news ya. Untuk minggu kemarin kita lihat kalau misalkan dari si USD ini sendiri untuk datanya itu ada sekitar kurang lebih ada S&P atau PMI Global Service yaitu hasil kurang bagus ya. Kemudian kalau kita lihat lagi ada ISM ya, hasil cukup bagus. Dan kalau kita perhatikan lagi ya, untuk si USD sendiri ini ada dia jobless claim ya, itu di hari Kamis kemarin. Ini hasilnya kalau kita perhatikan cukup memuaskan untuk DXY ya, karena memang positif ya. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk USD sendiri ini ada oil, inventory oil, dimana inventory oil ini bertambah ya kalau kita lihat better than expect ya. Lalu kalau kita lihat lagi untuk hari Jumatnya ya, di hari Jumat ini nggak ada news mengenai si USD, jadi memang bisa dibilang untuk minggu kemarin USD ini cukup dikit ya untuk newsnya ya, untuk minggu kemarin itu. Ini ada dia di hari Rabu dan juga ada di hari Kamis ya, untuk itu ini jobless claim gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, untuk si DXY kali ini ya, minggu kemarin secara pergerakan itu masih berada di area trend ya untuk si DXY atau si indeks dolar ini sendiri gitu. Lalu kalau kita lihat lagi untuk news minggu depan ya, nah, untuk minggu depan ini kalau kita lihat dari USD ya, kalau dari USD sendiri itu ada core CPI ya di tanggal 13 September ya. Kemudian ini di hari Rabu ya, Wednesday ya. Kemudian kalau kita lihat lagi kalau untuk yang hari Selasa sama hari Senin itu tidak ada news untuk USD gitu. Jadi adanya di hari Rabu yaitu mengenai core CPI ya. Dan juga sini ada CPI itu sekitar jam, kalau kita lihat sih jam 7.30 ya, jam 7.30 malam atau 19.30 WIB ya untuk core CPI-nya. Ini high risk ya, bintang 3 soalnya di sini. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi untuk USD itu di hari Kamis ya. Kamis itu ada core retail sales ya, sama initial jobless claim dan juga ada PPI ya. Kemudian ada retail sales lagi. Nah, ini sama jamnya itu di 19.30 atau jam 7.30. Ini untuk USD retail sales ya, terus ada core PPI sama PPI-nya gitu. Ya, ini untuk newsnya. Nah, kalau kita lihat lagi untuk hari Jumat, Friday-nya itu untuk USD tidak ada news ya, yang cukup signifikan hanya ada bintang 2-nya aja gitu. Nah, kalau kita lihat tadi ada GDP ya dari GBP. Mana ya, tadi ada GDP. Nah, ini kalau dari GDP sendiri ya, GBP ya, atau pound sterling, ini ada report GDP-nya. Nah, ini report GDP kurang bagus kalau kita lihat dari 0,5 turun ke minus 0,2 gitu. Jadi ini seharusnya ini negatif untuk GBP gitu. Berarti semua pair yang ada GBP-nya itu akan mengalami tingkat volatilitas yang tinggi ya. Atau bisa dikatakan untuk GBP
USD ya, yang GBP di depan itu cenderung turun dan GBP-nya di belakang itu akan cenderung naik untuk pair yang. Kalau misalkan betul ini memang minus ya hasilnya reportnya, aktualnya juga minus 0.2 atau 0.1, itu akan menyebabkan si GBP ini kurang bagus gitu. Lalu kalau kita lihat lagi tadi untuk USD, core CPI ini masih sama diprediksi sama dia ya, 0.2 ini netral ya, ini netral untuk USD. Kemudian kalau kita lihat ke sini CPI nya, nah CPI nya bagus 3.2 ya, naik ke 3.6. Ini ada koreksi data gitu, ini hasilnya itu harusnya positif untuk DXY gitu, tapi yang kita nggak tahu nih aktualnya gimana gitu. Aktualnya ini yang menentukan. Kalau previous sama forecast ini adalah dia itu bahasa itu kayak meramalkan gitu, forecast namanya juga forecast kan, dia meramalkan gitu, tapi nanti untuk data aslinya itu ada di bagian aktual sini nih gitu, ada di bagian aktual ya. Jadi kalau misalkan data aktualnya itu nggak lebih bagus dari previous ya, berarti itu hasilnya jelek. Tapi kalau misalkan data aktual ya, data aktual lebih bagus dari previous ya, itu artinya bagus untuk data reportnya dia itu sendiri gitu. Nah ini kalau kita lihat ya dari forecast sih, kalau kita lihat sih ini bagus ya, ini harusnya positif untuk DXY, ini netral ya. Kemudian ini juga bagus ya, CPI monthly nya 0.2 naik ke 0.6. Lalu kalau kita lihat lagi untuk yang hari Kamis, nah kalau untuk yang hari Kamis ini ada euro ya, euro ini ada ECB ya, ECB yang mengenai interest rate ya. Di sini interest rate-nya masih sama, belum ada kenaikan, masih dipertahankan stagnan ya, artinya ini masih positif juga sebenarnya kalau untuk euro. Kemudian kalau kita lagi sini ada deposit facility, nah ini masih stagnan juga ya, ini masih netral. Lalu kalau untuk core retail sales ya di jam 19.30 atau jam 7.30 malam itu retail salesnya meningkat dari 1.0 ya, sorry ini kalau kita lihat sih bukan meningkat ya, tapi menurun ya. Nah 1.0 turun ke 0.4 gitu, nah ini mengalami penurunan nih, ini minus ya kalau kita lihat gitu. Lalu kalau ada di sini ada initial jobless claim juga, kalau kita perhatikan 216 226. Nah jobless claim ini dianggap naik kembali nih ya, dari 216 ke 226 gitu, berarti ini minus juga untuk si DXY gitu. Lalu kalau kita lagi nih ada ECB press conference ya, atau speak dari si ECB nya ini sendiri, dari bank sentralnya Euro ya, Central Bank, ini jam 19.45 itu di hari Kamis gitu. Jadi nanti Kamis mungkin kita harus agak menghindari pair euro, karena memang untuk Eurozone ini ada beberapa event penting ya yang mereka lagi adakan gitu, dan juga ada beberapa berita yang penting ya yang mau dirilis di minggu ini gitu. Nah kemudian untuk hari Jumat itu tidak ada news yang cukup signifikan gitu, jadi untuk newsnya itu hanya sampai di hari Kamisnya aja gitu. Oke. Nah kemudian kita lihat lagi ya untuk si DXY sendiri, kita lihat dulu untuk DXY. Nah kita udah lama banget nih nggak bahas mengenai DXY ya. Nah ini kalau DXY memang untuk saat ini ya, kok seperti yang saya bilang di channel Telegram Journal Trading ID ya, di sini kalau misalkan si DXY ini masih berada di area supportnya dia ya, DXY support di 104.66 gitu. Nah ini kalau kita lihat dia juga pullback dari area supportnya dia di 104.66. Jadi kalau misalkan biasanya kalau saya tidak update channel YouTube ya, itu saya selalu update di channel Telegram. Jadi bagi kalian belum join mungkin bisa di join di sini ya, karena memang di sini lebih cepat saya update-nya dan juga lebih up to date gitu. Soalnya kalau channel YouTube kan itu bentuk video, biasanya kan diupdate selama 1 hari sekali kan. Nah itu kan udah tidak update lagi videonya kan. Jadi kalau mau update video, misalkan hasil update video hari ini nih, terus ada pergerakan lanjutan di malam harinya atau siang hari atau sore hari ya, atau ada beberapa news lagi, itu akan saya sharingkan di sini biasanya ya. Dan juga ada beberapa mapping seperti USD CAD ya, kalau misalkan ada area bagus biasa saya akan share juga di sini ya. Nah seperti ini
Nah, jadi bagi kalian yang belum subscribe di channel Telegram, mungkin bisa tolong subscribe juga ya, karena memang di sini saya update-nya itu lebih cepat dan juga biasanya lebih up to date gitu. Kalau untuk channel YouTube akan saya tetap update tapi dalam bentuk video gitu. Nah, mungkin kalau untuk YouTube pun ada di channel di bagian komunitas ya, itu tab komunitas, tapi tidak se-update di channel Telegram karena kalau untuk Telegram itu lebih mudah untuk update-nya gitu. Ya, jadi tetap kalau misalkan kalian mau lihat, kalian bisa lihat di channel Telegram untuk update lengkapnya ya, kayak GBP USD atau Euro USD itu biasa saya update juga di channel Telegram gitu. Nah, kemudian ini kita lihat lagi nih untuk si DXY. Ini dia masih dalam posisi uptrend yang juga dia masih bertahan di atas 104 ya. Jadi kalau kalian lihat zona kuning ini adalah zona supportnya dia. Itu selama dia masih di atas zona kuning ini ya, si DXY ini target terdekatnya masih di kesini. Kalau kita lihat nih. Ya, target dekatnya masih di sini, yaitu kurang lebih di harga 105.6 sampai 105.8 gitu. Ini target dekatnya untuk si DXY itu sendiri gitu. Nah, ini kalau dia sudah nyampe ke sini baru kita lihat nih dia ada rejection atau enggak. Kenapa saya bilang ini adalah resisten terdekatnya dia? Karena kalau kita lihat ya, begitu dia udah berada di atas 104.66 ya di sini. Nih, dia kan berada di atas nih. Itu dia udah cenderung naik untuk retest kembali ke atas dan paling mentok ya, maksudnya terdekatnya dia, paling dekatnya dia itu ada kurang lebih di level harga 105.29. Nah, ini terdekatnya dia gitu. 105.29 atau kalau kita mau turunin sedikit lagi itu di 105 sampai 105.29 di sini. Nah, ini adalah kenaikan terdekatnya dia. Itu nanti next resisten dia lagi yang tertingginya dia itu ada di 105.6 sampai 105.8. Tapi kalau kita lihat di sini memang secara struktur harga ya untuk si DXY ini itu masih uptrend ya, baik itu 4 jam maupun 1 jam itu masih uptrend. Nah, dia dikatakan downtrendnya itu adalah ketika dia itu bisa break dari current low-nya dia ya. Current low-nya itu current low yang mana? Kalau kita lihat itu current low yang di sebelah sini di 103.08 gitu. Kenapa kita ambil dari sini? Karena kalau kita lihat ini kan dia naik nih ya, dia naik. Nah, dia naik lagi gitu. Jadi dia naik terus dia turun gitu. Dia turunnya ini dia bentuk swing low yang baru. Swing low yang baru dia berhasil break dari swing low yang terakhir. Swing high yang terakhir. Nah, swing yang terakhir di sini. Makanya terbentuklah swing low yang baru gitu. Swing low yang baru ini dia bertahan ya, karena dia berhasil pullback dari area swing low yang ada di sini di angka 103.081 gitu. Jadi secara technically ya untuk pergerakan si DXY ini masih uptrend gitu. Paling kalau kita bisa ngarepin dia turun ya, paling pertama kali harapan kita itu adalah dia bisa break dari 104.38. Begitu dia bisa break dari current support ini, baru dia akan melanjutkan penurunan. Ya, mungkin nanti target terdekat dari si DXY ini ada di level harga. Ya, kalau kita lihat di sini dari supportnya dia, current supportnya dia itu di 103.6 gitu. 103.6 ini support terdekat, baru nanti dia masuk lagi ke 103.096 gitu. Oke, jadi intinya selama dia masih berada di atas 104.38 ini, dia masih akan terus coba untuk naik sampai tertinggi itu di 105.64 sampai 105.88 gitu. Itu untuk DXY. Untuk COT data. Nah, jadi kalau kita lihat untuk COT data minggu ini dia kurang memiliki sentimen yang kurang clear ya kalau kita lihat ya. Tapi kalau kita lihat dari minggu kemarin ya, karena kan minggu kemarin kita nggak sempat update ya, karena saya lagi di luar kota juga. Nah, ini untuk posisi long sama shortnya ya. Ini longnya ini surplus 15.524. Kalau shortnya ini masih minus 14.009 ya, 609 gitu. Ini kalau untuk yang minggu kemarin. Tapi kalau kita lihat lagi untuk yang minggu ini, untuk COT-nya ini kalau kita lihat ya, itu masih bisa dikatakan apa ya? Kalau dilihat dari angkanya ya, itu short minus 11.000 ya, sedangkan longnya ini minus 387 gitu. Jadi bisa dikatakan dari kedua posisi ini mereka tuh sama-sama tarik duit gitu. Ada sesuatu yang ditunggu
oleh pelaku pasar gitu. Nah, sesuatu yang ditunggu itu apa? Kalau kita lihat sih, kalau misalkan untuk minggu depan, mereka itu kemungkinan besar tuh nunggu PPI. Ya, PPI ini mereka kemungkinan besar nunggu PPI dari si USD terlebih dahulu. Dan juga di sini ada kalau kita tadi ya nih, interest rate decision sama mengenai euro, ECB talk itu. Mana ya tadi ya? Nih, ECB press conference ya dari Bank Sentral Euro. Jadi memang kalau kita lihat untuk minggu ini banyak pelaku pasar yang bisa dikatakan wait and see ya dengan keadaan pasar terlebih dahulu, karena ada beberapa news ataupun beberapa acara yang akan diselenggarakan oleh bank sentral gitu, terutama juga dari hasil dari PPI USD ini sendiri gitu yang akan diterbitkan di tanggal 14 September nanti gitu, di hari Kamis ya. Lalu kalau di sini juga untuk di hari Rabunya ya, di tanggal 13 itu ada GDP mengenai dari GBP ya. Itu ada report GDP-nya juga ya, seperti yang tadi kita bilang. Terus ada core CPI juga ya dari USD. Jadi bisa dibilang untuk minggu ini mereka lebih cenderung untuk wait and see dulu sih untuk pelaku pasar ya, maka mereka tarik dulu duitnya mereka gitu. Tapi secara angka kalau kita lihat di sini bearish ya, karena shortnya ini ya, itu shortnya ini kalau kita lihat ya, shortnya ini minus 11.000, sedangkan longnya ini masih minus 387. Kalau kita lihat bearishnya ini lebih besar ya kan. Tapi kalau kita lihat lagi dari angka longnya ini kan minusnya sedikit 387. Artinya sini secara data pun itu masih bullish untuk si DXY, untuk si gold itu sendiri sebenarnya gitu. Kalau kita lihat dari angkanya gitu kan, kecuali memang nilai yang shortnya ini minusnya lebih sedikit, longnya lebih besar, berarti kan bearish ya kan. Tapi kan ini longnya itu lebih kecil minusnya 387, sedangkan shortnya ini yang tarik lebih banyak 11.500. Artinya secara sentimen itu masih lebih mengarah ke bullish untuk COT-nya gitu. Tapi mereka masih cenderung menunggu untuk area gold yang ada di saat ini itu kurang lebih di zona 1919 ya sampai 1891 gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari open interest data ya, ini bisa dikatakan untuk area 1000 berapa sekarang kan 1920 ya. Ini kan 1919 ya kan. Berarti 1920 itu kalau kita lihat di sini ini masih ada sekitar put money 246. Lalu untuk the next resistance dia itu di 1930, yaitu ada di 231 ya untuk call-nya, dan juga put money 476 gitu. Nah, untuk yang 1950 itu udah habis semua. Kalau kita lihat ya, udah nggak tertarik lagi mereka nih gitu. Justru mereka itu lebih banyak ambil tuh di 1900 sampai 1905. Nah, di sini put money-nya gitu kalau kita lihat. Lalu ada lagi kalau di atas 1950 itu ada di sekitar 1975 ya. 1975, 1960 sama 1955 gitu. Ini mereka put money di sini. Kalau kita lihat sih memang datanya agak kosong ya gitu. Yang paling netral itu, yang paling kelihatan itu ada 1930 gitu. Oke, jadi kalau kita lihat begitu dia bisa break dari current price-nya dia di 1920 ini, ya next target dia itu kemungkinan paling besar itu adalah 1930 ya. Itu ada di sini. Height-nya dia di hampir ya, kalau kita lihat ya sih yaitu hampir nyentuh di hari Jumat kemarin, hampir nyentuh 1930. Ternyata dia turun naik ke bawah gitu, karena 1930 ini juga kalau kita perhatikan ini area resisten yang cukup kuat nih untuk si XAUUSD atau si gold ini sendiri. Makanya kalau kita lihat dari OID datanya ini sendiri, 1930 masih jadi best choice yang mereka ya untuk jadi area penentuan. Berarti begitu dia bisa break dari 1930, baru harganya itu lanjut naik ke 1945, karena sini call-nya itu paling banyak itu di 249 gitu. 1945 baru lanjut ke 1955 kembali gitu di sini. Berarti di bawah 1920 ini mereka akan cenderung untuk dipanggil kembali ke 1905 sampai 1900 ya, karena sini
ada sekitar 503 sampai 207 ya untuk area put money-nya gitu. Oke, nah itu kalau kita lihat dari open interest data ya, terendahnya di mana? Di terendah itu di 1895. Ini ada call sekitar 18 orang gitu. Oke, itu kalau dari open interest data. Nah, sekarang kita lihat lagi dari segi teknikal. Kita lihat secara teknikal ya, ini masih sama kalau untuk daily-nya. Itu kalau kita lihat daily-nya itu masih berada di trend channeling downtrend-nya dia gitu. Ya, kalau kita lihat sini ya. Yang terakhir kita bahas tuh yang di sini. Ini yang terakhir kita bahas ya. Itu kurang lebih tanggal 31 Agustus kemarin. Ya, kalau kita bilang ini masih berada di area downtrend karena si daily ini masih mencerminkan berada di posisi channeling harga turun gitu. Ini ada resistennya dia kurang lebih di harga 1945 sampai 1950-an ya untuk resisten daily-nya dia. Lalu kalau kita lihat lagi untuk saat ini pun ya, untuk si gold ini sendiri, kalau dari daily ini tidak begitu bagus untuk bullish ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi di sini ya, yang pertama itu ada candle rejection di sini cukup kuat. Ini ada doji, bukan doji ya, tapi marubozu. Di sini juga ada marubozu. Nah, ini si buyer ini tidak memiliki candle yang cukup kuat nih kalau kita perhatikan ya, candle hijaunya. Lalu untuk yang hari Jumat kemarin itu ditutup untuk candle ini kita sebutnya itu adalah dragonfly atau bukan dragonfly tapi gravestone. Ya, ini gravestone. Artinya di sini bisa dikatakan kalau misalkan si sellernya ini itu lebih banyak atau lebih kuat ya nekan harga turun di dalam pasar, karena posisinya candlestick-nya ini atau si harganya ini sempat naik ke 1930-an atau 1929, lalu turun lagi closingannya gitu, di press ke bawah gitu ya, di press kembali ke bawah sehingga area open dan juga harga close-nya itu sama atau mendekati dengan harga open-nya ya. Bahkan kalau kita lihat di sini candle-nya merah, artinya harga closing-nya dia untuk hari Jumat kemarin itu di bawah harga open-nya gitu. Nah, ini kurang bagus untuk bullish, artinya si seller ini masih coba untuk neken ya harga ke bawah lagi gitu. Cuma kalau kita perhatikan memang agak ketahan karena ini adalah area support daily-nya dia ya. Kalau kita lihat dari 1913 sampai ke 1916-an ya, ini adalah area support daily, dimana area support ini kalau kita lihat juga cukup kuat untuk nahan harga selama kurang lebih 3 hari, 1, 2, 3 ya. Jadi dari hari Jumat, Kamis, Rabu itu dia nahan harga di kurang lebih 1916 ya untuk si gold ini sendiri. Berarti begitu dia bisa break dari 1913 ya, baru dia akan lanjut turun dengan area support terdekat itu ada di 1904 ya kalau dari daily, dan terendahnya itu ada di 1891 sampai 1884. Nah, ini untuk harga terendahnya dia atau support terendah dari si daily itu sendiri gitu. Berarti kalau dari sini kita masih bisa nih ya, kalau kita mau looking for buy short ya masih bisa gitu. Cuma memang harus hati-hati karena ini bukan zona yang cukup aman lagi gitu. Ditambah lagi kalau kita lihat dari daily close ya, ini kurang bagus. Ditambah kalau kita lihat juga dari pergerakan daily secara keseluruhan juga masih downtrend gitu. Nah, ini kalau kita lihat pun kalau misalkan dia mau benar-benar nyentuh ya, mau nyentuh bawahnya lagi ya, area bawah ini nih kalau kita lihat di sini ya, supportnya dia itu kan kalau daily ini kan bisa dikatakan dia turunnya pelan ya. Jadi bisa dikatakan dia tuh turunnya butuh waktu. Nah, kalau kita turun langsung hajar ke sini kan nggak mungkin. Jadi kurang lebih 1839 ya, atau bisa lebih rendah itu kurang lebih 1830 ya di sini, untuk benar-benar bisa nyentuh kembali ke area supportnya si daily ini sendiri gitu ya. Daily ini kan kalau kita lihat dia nyentuh support nih, begitu dia udah nyentuh atas ya, atas ini dia nyentuh support lagi, nyentuh atas ya kan, ini kan dia belum nyentuh support lagi nih gitu. Jadi kalau dia mau nyentuh area support ini lagi, berarti minimal dia harus bisa break dari 1880 ya, lalu kembali ke harga 1850 ke bawah, yaitu kurang lebih 1830-an atau 1840-an untuk nyentuh area support trend lainnya dia lagi gitu, atau channeling harganya. Soalnya kan kalau kita lihat dia lagi berada di atas ya, atau berada di dalam channeling harga dari downtrend ini sendiri gitu.
kecuali dengan catatan kalau untuk daily-nya ini itu bisa break dari 1950 dari sini. Kalau dia bisa break dari 1950 ini, ya berarti harganya itu lebih leluasa untuk uptrend gitu, dengan target kembali ke 1980, karena 1950 ini adalah area resistennya dia dan juga area trendline dari channeling harga si gold ini sendiri gitu. Artinya ini penentuan sih, bisa dikatakan penentuan zone 1950 ini. Ya, kalau misalkan dia mau lanjut naik, berarti si gold ini harus bisa break dari 1950 ke atas, ya, baru dia bisa lanjut untuk tes kembali ke 1930-an, 1980-an di sini, gitu. Artinya selama di bawah 1950, gold ini akan cenderung untuk dites kembali ke bawah, ya, dengan harga terendah untuk sehari ini sih kalau kita lihat ya. Itu terendahnya itu kalau kita lihat kemarin itu di tanggal 17 Agustus, ya. Itu di 1891 sama 1885 gitu. Itu terendahnya dia. Oke, itu kalau dari daily-nya dia. Lalu kalau kita lanjut lagi nih, kita lanjut ke 4 jam. Nah, kalau di 4 jam ini, kalau kita perhatikan untuk si gold ini sendiri itu sedang berada di area support ya, atau kalau kita mau tarik Fibonacci ya, retracement, itu kita tarik dari sini. Oke, dari bawahnya dia nih, dari 1884 Fibo 100 start tarik sampai ke atas sini. Itu kita jangan ambil sebelah sini gitu, kita ambil yang bagian sini yang ada sumbunya gitu, sumbu tertinggi dia ya, kita ambil sampai sini. Jadi dari sini tarik sampai sini itu di 1952 ya, di sini 1952. Nah, nanti kita akan ketemu yang namanya golden ratio, itu di 50 sama 61.8, itu ada 1910 sama 1918 gitu. Nah, untuk saat ini kalau kita lihat dari si gold ini sendiri, dia sedang berada di area support golden ratio, dan untuk area support terendah dia itu ada 1910 gitu. Artinya selama dia masih bertahan di area ini, itu kita masih ada harapan untuk buy dengan target harga terdekat 1926 ya kan, terdekatnya, kemudian 1936 sampai tertingginya itu balik lagi ke 1945 dan 1952 di sini. Ini tertingginya dia gitu. Tapi begitu dia bisa break dari 1910, ya itu kita jangan looking for buy lagi, lebih baik sih looking for sell aja dengan target 1899 atau 1900, dan terendahnya itu di sini. Itu di 1884 sampai 1892 range-nya gitu, di Fibo 100 sama 88. Itu kalau dari 4 jam kalau kita ukur berdasarkan Fibo ya. Jadi kalau kita mau ngebuy, paling maksimal ngebuy itu di atas 1910 atau sampai 1910 aja gitu. Di bawahnya berarti jangan ya, usahakan itu jangan dibuy. Ini kan kalau kita lihat memang range-nya cukup jauh ya, dari 1918 ke 1910. Nah, ini usahakan kita pecah jadi 2 zone juga ya. Nanti kita akan pecah juga dari 2 zone. Itu kita pecah di 30 menit ya di sini. Nah, ini daily ya, kalau kita bisa bilang ini adalah daily view-nya dia gitu, atau daily outlook-nya dia. Ya, ini mapping daily-nya dia sendiri gitu. Nah, dari mapping ini waktu itu kan saya sempat share juga di channel Telegram karena saya belum sempat update ya. Di sini untuk mappingnya saya share ya di sini. Ini saya share karena saya belum sempat update YouTube. Jadi saya share cuma di sini untuk mappingnya. Lalu kalau kita lihat ini masih bisa dipakai dengan baik untuk area 1925, 1928 ya. Dia masih cukup baik dan bisa dipakai ya, untuk Senin depan pun masih bisa dipakai. Cuma mungkin nanti kita perlu sedikit penyesuaian ya. Untuk kalau bisa kita bisa yaitu ngambil di 1927 untuk ambil area sell-nya gitu. Jadi jangan dari 1925 lagi. Ini kan kalau kita ambil kan dari 1926 ya. Karena 1925.97 kita genapin jadi 1926 gitu. Tapi kalau bisa kita ngambil lagi di 1927 atau 1928 kalau mengambil gitu, supaya SL-nya kita ini itu bisa di atas 1930 gitu. Contoh seperti 1931 atau 1932 gitu. Itu much better. Nah, kalau ini kita udah ubah lagi juga ya, bagi kalian yang dapat sell nih di area ini, kongres, dan kalau bisa sih segera di close dulu ya. Karena kalau kita lihat ini juga jadi area yang cukup kuat nih untuk area pullback si gold ini sendiri gitu. Jadi selama dia bisa pullback dari area ini, ya dia ditakutkan akan balik lagi ke sini. Jadi kan nanti sell kita yang di sini cukup sia-sia dong ya. Harusnya udah profit ya, malah jadi minus gitu kan, atau ke close di BE gitu.
Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ini zona-zonanya ya, jadi di sini saya sudah pecah jadi 2 zona ya. Yang pertama itu kan kalau tadi ya di 4 jam ini kan dia satu zona ya. Ini kan terlalu besar nih, 80 pip. Entry-nya aja udah 80 pip. SL-nya mau berapa pip gitu kan, bahasanya gitu. Mau 100 pip nanti terlalu besar gitu kan. Makanya kita pecah nih zona jadi 2 zona. Yang pertama zona high risk yaitu 1915 sampai 1917. Ini zona high risk-nya. Kemudian untuk zona low risk itu ada di sini 1911 ya. Ini 1911 sampai 1913. Ini zona low risk-nya dia. Bukan, sorry, medium risk gitu. Kalau untuk yang low risk itu ada di 1906 sampai 1904. Nah, ini baru masuk kategori low risk gitu. Jadi ada 3 zona nih gitu untuk area buy. Zona pertama, zona kedua, zona ketiga. Nanti kita akan tunggu nih untuk minggu depan kira-kira zona mana yang bisa kita pakai untuk masuk ke dalam area buy gitu. Ya, kalau kita lihat pun kalau misalkan dia break dari 1911 ya. Ini kan 1911 ya. Kita turunin lah jadi 1910 gitu di sini. Karena kan untuk area Fibo-nya itu ada di 1910 kan gitu. Nah, jadi nggak masalah kita turunin ke 1910, berarti SL-nya itu di bawah 1910. Ya, misalkan kayak di 1908 atau 1907 itu oke, itu nggak masalah gitu. Tapi better sih kalau saya lihat mendingan di 1908, karena supaya kalau dia turun ya kita masih bisa ambil buy kurang lebih 1906 sampai 1904 lagi gitu, karena ini adalah area support dia juga nih di sini gitu. Oke. Tapi kalau untuk area buy ataupun area sell ini belum ada konfirmasi, jadi kalian tetap harus butuh konfirmasi ulang ya sendiri gitu, dari candle konfirmasi maupun indikator yang kalian pakai. Itu tergantung dari kalian pribadi itu bagaimana gitu. Kalau kalian bingung pun ya di JTSC itu udah ada nih, saya udah siapkan ya beberapa cara entry dan juga cara mapping yang biasa saya sharingkan. Itu kalian tinggal scroll aja, buka aja playlist JTSC, itu sudah saya siapkan semua gitu. Oke. Nah, kemudian kalau untuk zona sell point itu masih di 1925 ya tadi saya bilang, kemudian ada di 1935, 1938 ya. Lalu ada lagi itu di 1942, 1943. Nah, ini the next selling point-nya. Cuma kalau untuk area ini mau saya sedikit revisi ya, sepertinya saya mau ambil selling point itu kurang lebih 1946 gitu. Kalau nggak 1946 paling nanti kalau misalkan di sini ya 1942 pun itu kita akan ngambil kurang lebih di 1947 lagi untuk selling pointnya gitu. Pokoknya selling point tertingginya itu ada di 1950 sampai 1955 gitu ya. Jadi ini selling point pertama, selling point kedua, selling point ketiga gitu. Nanti ini untuk selling point misalkan ada perubahan lagi itu akan saya infokan di channel Telegram maupun di next update videonya gitu. Oke. Nah, itu sih kalau dari saya untuk si XAUUSD ya. Jadi memang secara pergerakan kalau untuk daily ya dia masih downtrend. Tapi kalau untuk 30 menit dia juga masih downtrend, 4 jam juga masih downtrend gitu. Hanya saja untuk saat ini si goldnya ini sedang tertahan di area supportnya dia itu di 1918 sampai 1910 ya. Ini udah kita pecah jadi 2 zona gitu kan. Nah, ini juga ada high volume ya, artinya di sini banyak transaksi nih gitu. Transaksinya cukup banyak, itu dari 19 berapa kalau kita lihat sini dimulai dari 1924 ya sampai 1927.8 gitu. Ini high transaction di area sini gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk si gold minggu ini ya. Kalau misalkan kalian ada komen ataupun ada yang ingin ditambahkan, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Mohon maaf kalau misalkan videonya terlalu panjang ya, tapi di sini saya usahakan untuk jelaskan sedetail mungkin dan juga seinformatif mungkin sebisa saya, supaya bagi kalian nonton pun video ini bisa berguna untuk kalian semua gitu. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.